itu doa. Boleh nyumpahin. Nyumpahin sekarang saudara. Yuk rame-rame. Aminin. Ya Allah, jika ada di antara umat Islam yang ada di Jakarta ini, yang sudah dinasehati ulama, sudah dikasih tahu ulama, agar jangan memilih pemimpin kafir, tapi dia tetap bandel ya Allah, dia tetap ngotot ya Allah, bukan karena dia tidak tahu ya Allah, tapi dia ingin melawan engkau, dia ingin melawan daripada fatwa ulamanya ya Allah. Dia sengaja memilih orang kafir sebagai pemimpin. Dia ingin bikin susah daripada hamba-hambamu ya Allah. Maka bikin susah hidupnya. Seretkan rezekinya. Jangan berkahi nafkahnya. Jangan sembuhkan penyakitnya. Biar dapat penyakit yang belum ada obatnya. Biar susah jalan hidupnya. Biar dipecat dari tempat kerjaannya. Biar ditinggal lari bininya. Biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, gundah gulana tiap hari. Kecuali wow, doa terserem, terparah, dan sangat mengerikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat sebangsa dan setanah air, kita kembali berjumpa di sini melalui channel Wali NU. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat walafiat jasmani dan rohani, dimudahkan di dalam segala urusannya, ditambahkan rezeki yang berlimpah penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita ini semuanya berikut keluarga kita sebagai hamba-hamba Allah yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini sebagaimana biasanya kita kembali kepada edisi video-video rekaman oknum-oknum habaib Ba'alwi yang ada di Indonesia ini, dan kita mencoba menyampaikan tanggapan, komentar, sikap-sikap ataupun apa saja, dan Anda pun dapat menyampaikan pendapat Anda, komentar Anda melalui kolom yang kami sediakan di bawah video ini. Pada kesempatan kali ini kami menemukan sebuah rekaman video berkaitan dengan doa terserem, doa paling menakutkan di sepanjang zaman modern ini hingga saat ini ya. Video ini cukup viral, banyak bisa Anda jumpai di YouTube ataupun di media sosial lainnya, tentunya dengan ragam editan. Kami tidak tahu dari mana sumber pertamanya, yang pasti inilah yang kami temukan dan kami sampaikan kepada Anda. Kalau tadi sudah Anda dengarkan bagaimana seremnya doanya ya. Doa terparah dan sangat mengerikan, menakutkan sepanjang zaman modern ini. Suatu permintaan doa kepada Allah yang ditujukan kepada kaum muslimin. Suatu doa yang dipanjatkan oleh seorang tokoh Ba'alwi Indonesia. Ia adalah seseorang yang namanya populer di Indonesia ini, dikenali dengan nama Habib Rizik Syihab. Juga dikenali sebagai imam besar entitas para habaib di Indonesia dan termasuk tokoh pendiri FPI, sebuah organisasi radikal yang telah dibubarkan pemerintah Indonesia karena dianggap sebagai organisasi ekstrim radikal yang berbahaya bagi persatuan dan kesatuan di NKRI ini.
Kalau tadi Anda dengarkan bagaimana isi kalimat-kalimat doa yang dipanjatkan menggunakan bahasa Indonesia, wow, seram sekali ya. Berisi sumpahan-sumpahan doa yang menyusahkan umat Islam, seperti mendoakan agar rumah tangga umat Islam bercerai-berai, ya. Bercerai-berai, suami dan istri bertengkar, suami istri berpisah, yang punya istri, istrinya melarikan diri. Jika pun nanti punya anak, maka anak-anaknya menjadi anak-anak yang melawan kepada kedua orang tuanya, menjadi anak-anak yang tidak solehat. Ya. Kalaupun dia masih hidup, maka hidupnya dalam keadaan susah, merana, gundah gulana, tidak pernah bisa bahagia. Kalau Anda saat ini berada atau bekerja di suatu instansi, di pemerintah, di sebuah lembaga, di perusahaan, maka Anda didoakan akan diberhentikan, dipecat, dan seterusnya. Inilah doa yang terseram, terparah, dan sangat mengerikan, menakutkan kalau kita dengar yang objek di dalam doa tersebut adalah umat Islam. Berbanding terbalik dengan akhlak yang ditampilkan di dalam doa-doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, di mana Rasulullah mendoakan umatnya sebaik-baiknya. Bahkan Rasulullah menginginkan umatnya punya anak sebanyak-banyaknya, dengan harapan dapat membanggakan umat Islam, dapat membanggakan agama Islam, dapat membanggakan Islam, membesarkan Islam. Tetapi di dalam doa yang kita dengarkan tadi, umat Islam supaya kalau punya anak, anaknya menjadi anak yang tidak soleh ataupun tidak solihat, menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kalau Rasulullah menginginkan umatnya yang terbaik, hidup hasanah, penuh barakah dunia dan akhirat, semuanya diharapkan oleh Rasulullah menjadi umat yang bisa mendapatkan kesempatan masuk ke dalam surga, jannah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam doa-doa yang dipanjatkan oleh orang ini kepada Allah Subhanahu wa taala, yang objek yang didoakan adalah umat Islam, di mana isi doanya agar umat Islam jika punya rumah tangganya bercerai. Jika hidup di dunia ini hidupnya dalam keadaan susah, gundah gulana, tidak bahagia selama-lamanya. Hidupnya diberikan kehidupan yang paling sulit, sesulit-sulitnya. Kalaupun punya pekerjaan, bekerja dia di suatu lembaga, di pemerintah, atau di sebuah perusahaan manapun, dia dipecat. Na'udzubillahi min zalik. Luar biasa doa terseram, terparah, dan sangat mengerikan, menakutkan sepanjang zaman modern ini. Suatu permintaan doa kepada Allah yang isinya sangat mengerikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat semuanya, mari kita doakan Imam Ba'alwi ini, semoga beliau bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hudan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hatinya, akal dan pikirannya, kalbunya dibersihkan, disucikan, agar tidaklah berisi kebencian kepada umat Islam. Hanya karena perbedaan di dalam pandangan politik, kemudian menafsirkan bahwa umat Islam tersesat, bahwa pemerintah sudah zalim. Hanya berbeda di dalam organisasi, bisa mencaci maki dan seterusnya. Hanya berbeda di dalam tafsiran, bagaimana tafsiran fikih ketika menyikapi pemerintah ataupun kepada umat Islam. Kemudian mendoakan yang luar biasa, seram, menakutkan, isinya umpatan-umpatan. Mari kita doakan saudara-saudari, para sahabat, ibu bapak semuanya, supaya orang-orang seperti itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dibuka akal dan pikirannya, dibersihkan kalbunya, agar bisa di sana terisi cahaya Allah dan Rasulnya, cahaya yang betul-betul penuh rahmat, penuh barakah dari Allah Subhanahu wa taala, penuh cinta kepada umat Islam.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat semuanya, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin saja ada sesuatu yang salah ataupun sejenisnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.